Selamat datang Mas Kulaan Isi Otak. Ini namanya siapa sih? Boleh dikasih tahu nggak namanya? Namanya itu biasanya dipanggil sama teman-teman itu Uzat bang, Oh, atau oh Ahmad. iya, Wizard ya. Ahmad lah yang paling muda lah. Ah, soalnya aku waktu sama Bang Madit pernah Eh, jadi moderatorin kalian kan buat debat. Ya, baru ingat namanya Uzat ya. ya 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 ya. Dan Bang Uzatnya nggak suka kalau dipanggil Uza, soalnya nanti takutnya Latawal Uza itu jadi Iya padahal ada D-nya itu ya itu. Oke, eh, Ahmad aja bang. Bang Ahmad. Oke. Eh, Bang, mungkin Oke. beberapa teman-temanku, Hmm. audiens aku mungkin belum ada Hmm. yang mengenal Abang. Kan Abang juga apa ya, Ya 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 bikin channel YouTube juga nih. ya So, ya ya ya. ya mungkin kita dimulai dengan kenalan dulu aja Bang sama Oke, teman-temanku Bang. oke teman-teman, sahabat dari Bang Yadi, God and Beyond ya, Jang. Iya Bang ya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya adalah Ahmad Sofa Uzat. Saya lulusan Mahatali Sukorjo Situbondo. Dari kecil sampai sekarang, sebagaimana yang kalian lihat ini penampilannya. Kalau kalian juga ngikutin channel Kulaan Isi Otak, maka nggak asing bahwa saya ini pasti santri gitu. Kelihatan sudah, kelihatan dari perawakannya gitu. Jadi ya santri dari kecil, kemudian hidup di Banyuwangi sekarang gitu. Disiplin saya ilmu, sebenarnya disiplin ilmu yang saya geluti adalah fikih dan usul fikih. Nah gitu ya, Wih, mantap fikih mantap. dan usul fikih bang. Em, Berarti di channel aku tuh ini kedua kalinya aku Oke. diskusi sama santri. Kalau sebelumnya ada juga pernah ada Wah, santri. iya 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 So ya, bang. ya, aku sangat antusias kalau diskusi sama muslim dan santri. Kaum Em, fundamentalis ya? enggak. Oh, iya iya, oke bang, oke bang, oke bang. Em, kita mulai dari mana ya? Sebetulnya aku juga belum terlalu ini sih. Iya 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 iya. Kita kan dulu DM-an ya kalau kita Ya, mau dialog lintas iman ya. iya iya iya, benar benar banget, dialog benar banget. dialog lintas iman, naturalisme dan Islam gitu loh. Mungkin aku akan tanya gini deh, Oke bang. mengapa Bang Ahmad Ya, memilih Islam? Kenapa nggak oke. memilih Hindu, nggak memilih Buddha, nggak memilih Kristen gitu loh? Oke 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 bang. Ini kan sebenarnya kan teman-teman kalau tahu ya yang geluti ilmu fikih usul fikih pastinya ya sebenarnya ini saya memaksakan diri bang untuk berbicara soal ini gitu ya. Memaksakan diri, jadi mohon maaf nanti teman-teman bisa mengkritisi di kolom komentar terkait argumen yang saya sedang bangun. Ini saya ingin bilang ada argumen yang simpel sebenarnya bang untuk menjelaskan kenapa saya memilih agama Islam atau memilih adanya Tuhan gitu ya bang ya. Nanti Ya. titik temunya di sana kan kita. Ya, begini teman-teman. Mungkin abang nggak keganggu ya suaranya, ada noise-nya, Aman ada aman suara-suara masjid. Ah, aman aman. itu maksud saya bang. Alasan saya kenapa kok milih Islam karena lantai dua ini, lantai dua rumah saya itu langsung berhadapan dengan corong masjid bang. Jadi mau tidak mau dari kecil sudah dicekoki oleh habit yang ada di sini, kalau bahasanya Pierre Bourdieu kan habitus ya. Memaksa saya untuk memilih agama Islam, dan ternyata ketika saya geluti ilmu fikih usul fikih bang, ternyata di nggak apa-apa kayak gitu. Dari kecil kita beragama tapi nggak tahu alasannya kenapa kok kita milih agama itu. Jadi Maaf 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 aku potong ya, maaf aku oke potong. oke oke Sebelum ke sana aku pengen nanya dikit aja. oke oke bang. Keganggu nggak sama toa masjid? Enggak bang, enggak. Bener bener enggak Cuman atau takut? lebih keganggu sama sound horeg bang. Kalau kalau itu kita setuju ya. Oke. Iya iya iya. Terus nyampe mana tadi dah bang? Karena ini kebiasaan ya, dan ternyata ketika aku geluti fikih ya, ketika aku geluti fikih, aku bertanya, apakah aku cukup yakin tanpa bertanya itukah apakah boleh gitu secara fikih ya, secara norma agama yang aku imani ini. Oh ternyata dibahas dalam fikih. Oh ya boleh. Islam itu ada dua katanya bang. Ada Islam secara tabaan ikut-ikut, ya ada Islam secara asli nggak ikut-ikut. Hmm. Nah dari ya karena kenapa kok dibuat konsep ini, karena ini sebenarnya konsep ini dibuat ketika dulu persinggungan antara Islam dan yang
non muslim gitu ya. Sehingga kalau kamu orang tuanya mau ibu ataupun bapak itu adalah muslim, maka kamu muslim, nggak kira yang lain gitu. Jadi mencari komunitas ya, lagi mencari komunitas. Tapi kemudian lambat laun ketika saya sudah masuk pondok pesantren, ketika belajar, terutama ketika belajar usul fikih ya Bang, metodologi kenapa kok fikih itu terbuat gitu kan, kenapa kok hukum-hukum norma-norma yang ada dalam agama itu dibuat, ternyata saya disuruh apa namanya mencari kebenaran itu secara yakin. Nggak boleh hanya ikut-ikut doang, itu nggak boleh. Agama nggak ngajarin gitu ke saya gitu kan. Nah ya di dalam kitab-kitab klasik teman-teman, kalau ada santri, saya berharap ada santri juga sih yang nonton ini gitu. Dalam kitab Ghayatul Usul, sorry ya Bang ya kalau misalnya saya pakai istilah-istilah yang terlalu Arabic. Aman. Karena Bang Yadi ini lagi berhadapan orang yang lebih banyak baca huruf hijaiyah daripada huruf abjadnya. Sorry ya Bang ya. Oke. Di dalam kitab usul fikih kita itu tidak boleh apa namanya hanya ikut-ikut doang. Kita harus bil jazmi, harus dengan keyakinan, harus pasti. Namanya yakin itu bukan yakin yang dalam bahasa terminologi Indonesia ya. Yakin kalau dalam terminologi Arab itu Bang, yakin itu misalnya begini. Saya mendengar kabar bahwa Jakarta itu banjir. Nah, ketika saya ke sana melihat Jakarta itu banjir, maka pengetahuan saya itulah yakin. Ya, yakin itu yakin. Kalau di bawahnya itu dugaan kuat, hanya mendengar tapi tidak melihat, begitulah Bang. Ya, gitulah. Oke, harus yakin. Maka harus karena yakin itu, maka saya mencari makna kenapa sih saya kok harus bertuhan dan lain semacamnya, sehingga saya bertemu dengan kitab-kitab kalam, kitab-kitab akidah dan lain semacamnya. Maka dalam kitab-kitab kalam itu ya sebagaimana yang Bang Yadi sudah sering dengarkan dari narasumbernya lah, dari narasumbernya. Kan kalau kita ini kan tidak ada narasumber Bang, kita berdialog kan Bang. Nanti saya harap juga Bang Yadi untuk mengungkapkan kenapa alasannya memilih jalannya. Ya oke. Ya. Nah di dalam kitab-kitab mutakallimin atau dalam kitab-kitab ilmu kalam akidah itu membuat jawaban-jawaban yang membuat saya puas lah, setidaknya puas sampai saat ini. Yakni kalau kita kembali misalnya dalam kitab Al-Khulasoh fi Ilmil Kalam, ini saya sambil buka kitab di sini nih Bang. Al-Khulasoh, Al-Khulasoh tu Ilmil Kalam atau Al-Khulasoh fi Ilmil Kalam, di sana disebutkan bahwa alasannya pasti dua kan Bang. Orang yang percaya Tuhan itu alasannya dari dua premis ini. Karena kenapa sebelum itu ya, karena Tuhan ini kan sifatnya metafisik kan. Nggak bisa kita dekati dengan hal-hal yang sifatnya apa namanya dapat kelihatan indrawi, tapi sifatnya rasional gitu kan kalau bahasanya kan. Maka argumentasinya mereka itu ada dua. Ada yang disebut dengan mabda'ul illiyah ya, argumentasi prinsip kausalitas. Ada yang disebut dengan mabda'ul kismah atau prinsip bahwa kita ini adalah mungkin gitu kan, mungkin ada mungkin tidak ada, berarti harus ada yang benar-benar ada gitu kan. Itulah yang kita sebut dengan Tuhan ya, itu panjang lah. Kemudian nah disinilah ketika saya sudah sampai bahwa oh iya ini ada Tuhan. Tapi Tuhan yang mana ya? Tuhan kan ada A, B, C, D. Ini kan perlu premis lagi untuk membangun ini kan. Nah ketika saya berpikir seperti itu, oh ya berarti kita dialog sama Tuhan kan tidak bisa kan. Itu satu. Kita dialog sama Tuhan tidak bisa. Maka kita harus berdialog dengan apa yang ditinggalkan oleh Tuhan. Yaitu kitab-kitab. Ya gitu ya, kitab-kitab. Sehingga di agama non samawi saya kesampingkan karena tidak ada kitabnya dan lain semacamnya, sekalipun ada ya dibuat gitu loh ya. Sehingga agama samawi ya seputar kitab Al-Quran, sebelumnya ya Injil, sebelumnya lagi Taurat. Nah dari kitab-kitab itu sebenarnya saya nggak expert banget dalam hal ini, nggak banyak baca banget. Saya yang banyak baca ya di kitab-kitab sejarah Bang. Di kitab-kitab sejarah ya seperti Nurul Yakin misalnya ya, sejarah Nabi atau sejarah Islam, itu disebutkan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil ini juga menyebutkan bahwa nanti akan ada Nabi. Nah berarti saya berpikir, oh berarti kitab Al-Quran ini sudah dimention dari kitab-kitab sebelumnya.
sudah dimention dari kitab-kitab sebelumnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan dalam buku-buku sejarah bahwa Al-Quran itu musaddiqon lima baina yadaihim, membenarkan apa yang sudah ada di agama-agama sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah merubah apa-apa yang telah dirubah. Jadi sejarah di versi yang saya baca ya Bang ya, itu kitab Taurat, kitab Injil itu banyak yang dirubah. Sebenarnya Al-Quran tidak membatalkan kepada hukum-hukum sebelumnya. Kalau klaimnya kita ya Bang ya, klaimnya kita Al-Quran itu tidak membatalkan kepada hukum-hukum sebelumnya. Tidak. Al-Quran itu membenarkan, meluruskan apa-apa yang dirubah oleh para rahib-rahib yang tidak bertanggung jawab itu. Gitu. Jadi cintalah saya kepada Islam gitu Bang. Jadi ya gitu Bang, alasan saya kenapa kok milih Islam ya. Mungkin saya persingkat, saya padatkan ya begini Bang. Nanti mungkin ada dialektikanya. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Bang Yadi, ya kan. Kalau biasanya yang ditanya orang yang mampir ke channelnya Bang Yadi, saya pingin nanya kepada Bang Yadi sendiri sekarang. Kenapa Bang Yadi kok memilih jalan yang Bang Yadi pilih? Saya tidak tahu ya, saya tidak bisa membahasakan apa yang jalan itu, saya nggak tahu Bang. Oke Bang, silakan Bang. Sebetulnya barusan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad itu tuh sangat, aku suka banget ya. Aku sangat tertarik kita ada diskusi di sana gitu loh. Ya. Cuman kalau misalkan kita mau bahas dulu keimanan aku, boleh. Iya, tapi kan sebenarnya aku nanya kayak gitu kan sebenarnya sama aja kayak nanya Bang tadi malam tidur sama siapa. Kan nggak boleh sebenarnya. Ya kalau misalnya Bang Yadi mau mengungkapkan itu atau nanti misalnya langsung terselip dari dialektika nggak apa-apa. Dari dialektika kita. Paling aku akan mencoba mengeluarkan dulu alasan aku kenapa aku memilih menjadi naturalis. Lalu aku akan kasih pertanyaan, kasih tanggapan mengenai yang tadi Mas Ahmad sampaikan ya. Ya. Mulai dari mana ya, susah banget nih. Coba mudah-mudahan aku komunikasinya jelas ya. So, Mas, bayangkan ada dua wadah. Ya. Wadah pertama itu tuh kebanyakan bola berwarna putih. Sedikit bola berwarna hitam. Nah, kebayang ya? Ya. Wadah kedua itu tuh kebalikannya. Banyak banget bola hitam, tapi sedikit banget bola putih. Oke. Jadi bola pertama mayoritas bola putih, bola putih. Wadah kedua mayoritas bola hitam. Saya sembunyikan nih ke bawah sehingga kedua non opas nanti bahasa ini. Gak ada satupun dari kita yang mengetahui wadah ini ya. Saya ambil satu wadah Bang. Saya ambil satu wadah dan kita sama-sama nggak mengetahui ini wadah yang mana gitu loh. Saya ambil, saya buka wadahnya, saya ambillah bolanya di sana. Dan kelihatan itu tuh bola warna putih. Nah, kalau misalkan ini bola warna putih, saya akan tanya nih sama Bang Ahmad. Kira-kira saya ngambil dari wadah yang mana ya? Apakah wadah pertama atau wadah kedua? Bisa jadi dua-duanya kan? Dari salah satunya kan? Bisa jadi dari keduanya, cuman lebih mungkin wadah pertama kan? Karena wadah pertama mayoritas berwarna putih. Wadah yang kedua apakah bisa menjelaskan ini? Bisa, cuman kemungkinannya lebih kecil. Saya ambil kedua kalinya bolanya lagi, ternyata warna putih lagi loh. Saya ambil ketiga kali laginya, ternyata masih sama bola putih. Sehingga saya nggak bisa memastikan bahwa wadah mana yang saya bisa ambil, tapi saya meyakini bahwa lebih mungkin saya ngambil dari wadah yang pertama ketimbang wadah yang kedua. Karena probabilitasnya lebih besar ya Bang ya. Yes, itu. Nah, apa hubungannya dengan ateisme sama teisme? Ini bayangkan bahwa wadah yang pertama itu tuh adalah naturalisme. Itu adalah model di mana Tuhan itu nggak ada. Sedangkan wadah yang kedua itu tuh adalah teisme, di mana Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu tuh ada. Nah, kita memiliki dua wadah itu, kita memiliki dua model itu antara naturalism dengan theism. Lalu saya ambil salah satu bola. Dan dalam analogi ini bola itu adalah data ya. Datanya itu tuh adalah keberadaan penderitaan yang sangat-sangat tidak ada maknanya gitu loh.
penderitaan yang sangat-sangat dalam yang tidak ada maknanya. Misal, pertama aku akan nge-mention soal kejahatan yang dilakukan oleh Adolf Hitler ya, sama orang Yahudi. Selama 6 juta. Lalu aku bisa nge-mention soal ada bayi yang diperkosa sampai meninggal. Yes. Lalu aku bisa nge-mention juga soal penderitaan atau kesakitan yang hewan non-manusia alami. Jadi hewan-hewan bahkan sebelum kita ada ya, bumi itu tuh sudah ada 4,5 billion years ago, 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan manusia cuma ada berapa? 200.000 atau 300.000 tahun yang lalu. Sebelum keberadaan manusia, itu tuh sudah ada hewan-hewan di sana. Nah, mereka itu mesti berjuang untuk hidup. Mereka kayak apa ya? Kayak betul-betul kesakitan, saling kesakitan. Belum aku nge-mention soal virus, bakteri, dan apapun yang menyakiti mereka gitu loh. Nah, kira-kira penderitaan ini itu tuh lebih mungkin kita temukan di model yang mana? Apakah di wadah pertama atau di wadah kedua gitu loh. Dan aku ini jelas ya, keyakinan aku kita tuh akan lebih mungkin untuk menemukan penderitaan seperti ini itu tuh ada dalam dunia ateistik. Ya. Itu bola pertama. Bola kedua, aku akan sampaikan bahwa adanya keberadaan orang-orang yang disebut sebagai non-belief, non-resistant. Maaf ya kalau misalkan aku tadi abang kan bahasa Arab, aku bahasa Iya. Tapi artikan bang. Artikan ya bang, artikan. Iya. Jadi non-resistant, non-belief itu tuh adalah manusia-manusia yang dia udah terbuka gitu loh. Maksudnya udah terbuka tuh kayak aku tuh mau loh ketemu sama Tuhan. Aku tuh mau percaya sama Tuhan gitu loh. Aku tuh betul-betul ingin, sangat-sangat ingin yakin sama Tuhan. Kalau misalkan Tuhan tuh kasih tanda, kasih bukti, kasih apa ya, kasih sesuatu yang bisa bikin aku percaya, aku tuh akan percaya. Aku nggak tahu ya apakah argumen ini akan kena sama teman-teman Muslim. Soalnya ini sebetulnya argumen dikembangkan untuk Tuhannya Kristen sebetulnya. Tapi untuk Islam aku nggak tahu, jadi mungkin akan menarik kalau dibantah. Jadi kalau Tuhannya Kristen, yang sepaham aku, ada beberapa teman-teman Kristen yang menganggap kalau Tuhan itu betul-betul maha kasih, yang saking kasihnya dia tuh ingin memiliki hubungan dengan hambanya gitu. Bahkan ada teman Kristenku yang bilang bahwa bukan kamu yang mendatangi Tuhan gitu loh, tapi Tuhan yang mendatangi kamu. Aku nggak tahu ya apakah di Muslim setuju atau apakah saya yang mendatangi Allah atau Allah yang mendatangi saya gitu loh. Tapi boleh dua-duanya lah bang. Tapi kalau dalam Kristen yang dikatakan oleh temanku yang pendeta, sebetulnya adalah Tuhan loh yang mendatangi kita. Nah, dengan asumsi seperti itu ya bahwa Tuhan mendatangi kita gitu loh. Tapi faktanya ada banyak loh yang non-resistant, non-belief tadi, ada banyak loh orang yang sangat-sangat ingin percaya sama Tuhan. Tapi mereka gagal untuk percaya sama Tuhan. Mana Tuhan itu ya, gitu ya. Katanya kan kamu mau datang sama gue gitu. Iya. Kamu tuh mau menenangkan hati aku gitu loh. Bahkan ya, ada namanya YouTuber, dia filsuf juga, Alex O'Connor namanya. Dia membaca Bible, dia mendalami Bible, dia mendalami teologi, dia membaca kayaknya Alvin Plantinga, Anselmus dan sebagainya, semua filsuf Kristen, semua teologi Kristen dia baca. Dia ikutan ke gereja, Bible studies dan sebagainya. Dia berusaha untuk mencari Tuhan. Namun memang Tuhan tuh nggak datang kepada dia gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita balikin lagi ke analogi tadi, nih ada dua wadah. Kalau misalkan kita ambil non-resistant, non-belief ini tuh akan lebih mudah dijelaskan pakai wadah yang mana. Apakah wadah naturalism, apakah wadah theism. Lagi-lagi aku pribadi aku akan mengatakan bahwa ini tuh akan lebih mudah dijelaskan pakai naturalisme, bahwa ini loh yang akan kita harapkan, ini loh yang akan kita lihat jika Tuhan itu nggak ada. Ada lagi bang? Sebetulnya ada lagi, tapi masih ada ya. Core-nya itulah ya bang ya. Core-nya itulah ya bang ya. Iya, salah duanya itulah. Salah duanya gitu.
pertanyaanku nih Bang ya, pertanyaanku. Aku terngiang-ngiang mulai tadi. Argumen dari orang yang percaya agama, khususnya yang Islam, adalah argumen kausalitas. Saya ingin sekali mendengar dari Abang sebagai orang yang sudah belajar lama soal ini, bagaimana membantah soal hukum kausalitas itu. Ya, kan itu core utama dari orang-orang yang percaya kepada Allah gitu, percaya kepada Tuhan gitu ya. Bagaimana membantah soal itu, bahwa soal datangnya Tuhan atau tidak itu kan soal terserah Tuhan kayak gitu. Kalau percaya Tuhan kan gitu, ya terserah Tuhan mau datang atau tidak. Itu kan bukan kita yang mencari, bukan Tuhan yang mencari kita, tapi kita yang mencari Tuhan, atau dua-duanya bisa, dualisme gitu, bisa begitu juga. Karena kalau mau berpikir tentang Tuhan kan apapun harus tidak sama Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Harus begitu kan pada akhirnya. Oke, saya ingin tahu Bang, bagaimana Abang membaca masa tidak terusik tentang argumen kausalitas bahwa tetap harus ada sebab terakhir itu ya. Oke, gimana Bang Yadi? Sebetulnya untuk menjadi ateis atau untuk menjadi naturalis, itu tuh enggak mesti membuang kausalitas. Enggak mesti menolak kausalitas. Bahkan ada seorang ateis yang dia percaya, dia menerima argumen kosmologis atau argumen kalam yang tadi Mas Ahmad singgung, bahwa seorang ateis itu tuh bisa setuju bahwa alam semesta ini tuh disebabkan. Kita nggak mesti jatuh pada apa istilahnya tasalsul ya. Kita nggak mesti jatuh sama tasalsul. Kita bisa meyakini bahwa semesta memiliki awal, dan kita bisa meyakini kalau semesta itu disebabkan. Lalu bahkan bisa pula meyakini, aku ulangi ya, supaya untuk penonton juga, seorang ateis itu tuh bisa menerima keberadaan necessary being, atau dalam bahasa Arabnya mungkin wajibul wujud ya, necessary being, sesuatu yang dia tuh wajib ada gitu, sesuatu yang dia itu wajib untuk eksis. Dan dia tuh nggak bisa nggak eksis gitu loh. Cuman masalahnya cuman masalahnya ateis itu nggak setuju sama sifat-sifat yang dimiliki oleh necessary being ini seperti apa sih? Apakah necessary being ini dia adalah memiliki properti maha kasih, apakah dia maha kuasa, apakah dia maha tahu, apakah dia seperti yang dideskripsikan oleh agama Islam dan sebagainya, atau dia adalah sesuatu yang betul-betul enggak kita ketahui, tapi dia tuh mesti ada gitu loh. Seorang ateis juga bisa percaya sama kausalitas itu. Terus konsistensi tentang argumen bahwa tidak ada Tuhan itu gimana Bang? Kan soalnya kan kalau dari argumen Abang barusan kan berarti kan yang sebenarnya dipersoalkan sama, aku nggak tahu ya apa bedanya naturalis nanti sama ateis itu kan. Nanti mungkin Abang ini menyebutkan argumen ini mungkin dalam sudut pandang naturalis yang masih percaya Tuhan dan lain semacamnya. Aku nggak tahu. Cuman kalau misalnya memang ateis itu argumennya seperti itu dengan menyimpulkan bahwa tidak ada Tuhan tapi masih dengan wajibul wujud kemudian meniadakan Tuhan hanya karena sifat-sifatnya yang tidak diterima itu kan bagiku logical fallacy nggak? Atau menurut Abang gimana? Itu kan masa hanya karena sifatnya, zatnya nggak ada gitu. Gimana Bang? Oke. Necessary. Jadi supaya teman-teman kita nggak tersesat ya, kita ngomongin dulu lah. Ada contingent, ada necessary ya. Contingent dalam bahasa antum mungkin sosok. Dia itu adalah sosok yang bisa ada, bisa tidak ada gitu. Lalu kita memiliki sosok necessary yang dia tuh nggak boleh nggak ada, dia tuh mesti ada gitu loh. Nah, seorang ateis, aku nggak menangkap kalau mereka tuh melakukan logical fallacy di sini ketika mereka menerima ada satu hal yang dia itu mesti ada. Aku nggak melihat bahwa seorang ateis melakukan logical fallacy ketika dia meyakini akan keberadaan sesuatu, bukan sosok sih, keberadaan sesuatu yang dia itu necessary, yang mana dia akan menyebabkan semesta. Menyebabkan yang Kalau
Ada salah satu ini ya, filsuf Graham Oppy, dia nyebutnya sesuatu yang dia itu necessary atau sesuatu yang dia itu wajib ada, itu tuh adalah keadaan awal mula alam semesta. Jadi keadaannya itu adalah wajibul wujudnya. keadaannya itu adalah sesuatu yang wajib terjadi dan dia tidak bisa nggak ada. Oke. Jadi memang hanya beda kandidat necessary being aja ya. Cuman itu cuman salah satu ateis aja. Tapi ada beberapa ateis yang nggak berani main ke sini terus bilang, enggak, aku nggak mau mengatakan apa-apa soal ini. Aku nggak tahu apakah semesta itu memiliki Allah atau enggak. Aku nggak tahu apakah semesta memiliki necessary atau enggak. Harusnya kalah itu dah ya. Harusnya dengan seperti itu kalah. Oke. Iya. Oke. Kan sama, kenapa kok saya kepikiran barusan bertanya seperti itu, Bang? Karena ketika sesuatu kan ada sesuatu, ada sifat kan ya. Ada sesuatu, ada sifat. Tadi yang Abang paparkan itu kan ateis itu nggak percaya Allah itu maha sifat. Ya klaim-klaimnya sesuai agama masing-masing lah. Nggak percaya tentang itunya. Tapi bahwa Tuhan itu ada, iya gitu. No. Bukan atau gimana? Itu kan makanya aku tanya itu logical fallacy kan kalau gitu kan. Jadi mungkin tadi aku salah mengkomunikasikan ya. Jadi ateis itu bukan percaya kalau Tuhan itu ada. Iya. Tapi ateis bisa percaya akan keberadaan sosok yang dia itu wajib ada. Oke. Cuman memang si sosok yang wajib ada ini dia itu tidak memiliki properti kandidat yang disematkan pada Tuhan. Oke. Iya paham. Jadi para ateis itu ketika ngomongin soal awal mula alam semesta itu mengatakan mereka Tuhan, enggak. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang mesti terjadi atau sesuatu yang mesti ada. Oke. Wajibul wujud itu tetap ada gitu ya. Jadi cuman ateis itu udah di satu argumen tadi bahwa wajibul wujud itu bukan Allah, bukan ini, tapi keadaan itu sendiri gitu ya Bang ya. Gitu ya. Ya. Dan bahkan kita memiliki beberapa hal yang wajib lainnya. Misal gimana itu? Kok harus ada hal yang wajib lainnya itu, Bang? Yang wajib di sini aku takutnya kita tersesat dalam penterjemahan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Bang, Inggrisnya ini tuh adalah necessary truth gitu loh. Misal matematika. Oke. Kebenaran matematika itu tuh wajib seperti itu loh. Dia tuh adalah kebenaran yang niscaya, kebenaran yang necessary. Iya, benar. Ya itu wajibul wujud kalau bahasa kita itu, Bang. Matematika juga termasuk wajibul wujud ya? Bukan. Maksudnya bahasa necessary apa sih barusan itu? Yang bahasa itu itu dalam kita itu wajibul wujud. Selain itu kita masih nggak mengkategorikan kepada mungkinul wujud gitu. Bahwa ilmu matematika itu ilmu yang bukan soal dia ada atau tidak, bukan itunya. Ilmu matematika bahwa pasti kayak gitu ya Bang ya, atau ilmu-ilmu sains itu kan pastilah, katakanlah itu pasti. Itu bukan menunjukkan bahwa kepastiannya dia itu ada, bukan menunjukkan bahwa dia itu wajibul wujud, bukan, tetap mungkinul wujud gitu. Sains bukan pasti, tapi itu masalah remeh ya, itu nggak usah dibahas. Iya, oke. Jadi ada necessary being, ada necessary truth. Oke, bedanya Bang? Necessary being, dia tuh adalah sosok yang mesti ada. Jadi Kalau necessary truth, dia tuh adalah kebenaran yang nggak boleh salah. Dia tuh mesti benar. Aksiomatik. Bahasa teknisnya, dia tuh adalah kebenaran yang benar di semua dunia mungkin. tapi memang gimana tuh ya? Soalnya kalau bahas filsafat memang mesti embulat. Iya, Bang. Oke. Silakan. Ya, oke Bang. Cuman gini, kemarin aku tertarik sama perkataannya Bang Yadi sebenarnya. Bang Yadi sempat bilang bahwa probabilitasnya ateis itu lebih tinggi daripada yang teis. Itu dalam hal apa Bang? Kok kayaknya kita hanya beda dalam soal menentukan wajibul wujud saja gitu. Siapa yang, itu maksud saya. Kalau kita ngomongin argumen kosmologis, maka kita akan jatuh pada perbedaan itu ya. Kita membedakan yang menjadi necessary being itu apa. Tapi kalau kita
membandingkan antara theism dengan naturalism, maka aku bisa salah ya. But aku meyakini bahwa naturalism atau atheism itu tuh lebih tinggi probabilitasnya ketimbang theism. Bagaimana cara aku ngomong itu? Mengapa aku bisa ngomong seperti itu? Karena tadi, jadi supaya kita bisa Mas Ahmad, ini agak teknis lagi, tapi Oke. Aman bang. Nanti kan kalau nggak paham tinggal apa itu artinya bang? Tinggal gitu kan. Gampang aja bang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Dalam filsafat itu ada yang disebut sebagai IBE ya, inference to the best explanation. Jadi kita punya data-data, kita punya fakta-fakta yang kita observasi, lalu kita punya beberapa model atau kita punya beberapa hipotesis untuk menjelaskan fakta-fakta itu. Gitu. Misal kalau dalam sains itu ada ini ya, ada antara evolusi sama kreasionisme. Jadi misalkan data-datanya itu adalah fosil, anatomi, DNA dan sebagainya. Itu semua adalah data-data yang kita temukan di dunia kan. Lalu dengan berdasarkan data-data ini, maka mana hipotesis yang lebih mungkin dalam menjelaskan ini gitu loh. Apakah evolusi atau kreasionisme? Dan para ilmuwan memutuskan bahwa evolusi itu lebih mungkin untuk menjelaskan data-data ini. Ada kriterianya. Kriterianya itu adalah kesesuaian dengan antara data dengan model, terus koherensi itu lah bang ya. Kalau Graham Opp itu kasihnya kesesuaian, terus mana yang paling bisa menjelaskan, sama simplicity. Ada satu lagi sih, prediktif. Kalau dalam ilmu filsafat kan untuk menguji teori kebenaran kan koherensi, koresponden, pragmatis. Teori kebenaran ya. Nah, dari yang tadi, kenapa aku bisa bilang bahwa ateisme itu lebih mungkin ketimbang teisme? So, ayo kita lihat dunia kita. Ayo kita lihat dunia kita. Ada yang salah yang apa bang? Maka apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Seperti tadi, aku ngelihat banyak banget penderitaan. Penderitaan yang gak bisa kita bayangkan, itu sangat-sangat menderita. Plus aku melihat banyak banget orang-orang yang non-resistant, non-belief. Dua itu aja. Dua data ini tuh mana yang lebih bisa menjelaskan data-data ini? Apakah naturalism atau theism? Kalau dari ateis, Bang Yadi dapat jawaban apa? Mungkin saya ingin mewakilkan dari yang teis ya, terutama yang Islam, untuk soal itu yang barusan 2 argumen itu. Dalam ateis jawabannya adalah ya, ini adalah apa yang akan kita lihat ketika ateisme itu benar. Ini aku coba pakai bahasa yang jauh lebih, insya Allah lebih mudah ya dikomunikasikan. Misal, coba Mas Ahmad kita bayangkan, kalau misalkan Tuhan itu tidak ada, maka apa yang akan kita lihat di dunia ini? Kita nggak ada. Kita nggak ada. Bagus, itu jawabannya bagus. Bahkan aku nggak ngejok loh, tapi itu adalah argumen untuk membantah filsuf yang aku mention tadi. Jadi argumen yang tadi aku bilang itu tuh dari Paul Treiber dan bantahan dari Mas. But mari kita adakan di dunia ya. Ya. Aku sekali lagi akan bayangkan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi. Maksudnya apa yang akan kita lihat loh. Apa yang akan kita lihat di dunia kita Bang. Ketika Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu nggak ada. Nggak ada. Bandingkan dengan skenario sebelumnya, bahwa bayangkan apa yang akan kita lihat di dunia ketika Tuhan yang Maha Kasih dan Tuhan yang Maha Kuasa itu tuh ada di dunia. Ada. Iya ada. Jadi kebayangkan ada 2 skenario ini loh.
Oke, terus Bang Yadi menemukan bahwa lebih sejahtera yang ketika nggak ada Tuhan, begitu. Bukan Lebih tidak ada kekangan. Apa gimana bahasanya itu? Premisnya masih belum itu. bukan lebih sejahtera ya, tapi lebih probable, lebih mungkin Oke. benar. Lebih mungkin untuk Benar. benar dalam artian apa, Bang? Benar dalam artian bahwa yes, ini adalah dunia yang akan kita temukan ketika Tuhan itu nggak ada. Ketimbang dunia yang akan kita temukan ketika Tuhan itu ada. Oke. Ini aku ada jokes sama teman-teman ya, Bang. Ketika dulu belajar ilmu-ilmu kalam ini, kayaknya lebih enak percaya Tuhan deh daripada nggak percaya Tuhan. Nanti kan ada hari akhir. Kalau di hari kiamat, nanti kalau misalnya kita nggak percaya Tuhan, kemudian nanti ada Tuhan, kita yang rugi. Tapi kalau misalnya kita percaya Tuhan, kemudian nggak ada Tuhan, ya kita nggak rugi-rugi amat. Jadi itu jokes, tapi jokes ya Bang, jokes aja. Tapi joke itu tuh dipakai serius loh oleh Blaise Pascal. Oh gitu. Ya. Oh, aku juga nggak tahu itu soal itu. Ya. Soalnya kan nggak pernah lintas keyakinan kayak gini. Cuman bedanya Pascal itu tuh memakai itu untuk membela Kristen. Jadi lebih baik kita meyakini Tuhan, karena kalau misalkan Tuhan itu ada, maka kita selamat. Tapi kalau Tuhan itu nggak ada, ya nggak apa-apa. Ya. Gini, oke Bang, mungkin gantian nih Bang. Yang Abang resahkan dari premis-premis tadi ketika diaplikasikan ke Islam nih, ada resahnya aku nih. Ya apa Bang? Oke. Silakan Abang. Resah, maksudnya aku yang keresahan Abang ketika melihat dengan premis-premis tadi, kemudian dengan melihat agama Islam. Kan biar aku sekarang gantian gitu loh. Iya. Oke. Kalau misalkan ditanya, aku tuh sebetulnya nggak ada keresahan loh. Aku nggak seperti teman-teman ateis yang lain ya, yang bilang yang selalu meresahkan sesuatu. Maksudnya yang bilang bahwa agama itu halu gitu loh. Oh iya. Aku nih oke, sekalian di sini ya. Aku pengen bilang ya bahwa orang yang percaya sama Tuhan, orang yang beragama itu tuh sama-sama rasional. Sama dengan teman-teman aku yang ateis itu sama-sama rasional. Mengapa aku bilang seperti itu? Karena aku sama Bang Ahmad, kami itu sama-sama memiliki alasan mengapa kami meyakini apa yang kami yakini. Itu adalah rasional. Makanya aku nggak suka sama teman-teman ateis aku yang bilang bahwa Bang Ahmad ini halu atau Oke. Iya. Tapi yang aku rasa yang tadi Bang, kan abang yang jawaban pertama tuh, yang mengapa Islam, terus abang, ini aku udah catat loh ini. Oke. Abang tadi ngomong bahwa kita anggaplah, kita asumsikan bahwa kita udah ketemu sama Tuhan gitu loh. Cuma Tuhannya Tuhan yang mana kan, karena Tuhannya banyak gitu loh. Masalahnya adalah dialog sama Tuhan itu tuh nggak bisa. Maka kita dialog sama lewat kitab yang dikasih oleh Dia gitu loh. Aku akan bertanya seperti ini. Mengapa kita bisa yakin bahwa kitab yang kita yakini itu tuh reliable? Maksudnya, mengapa kita mesti percaya sama kebenaran kitab itu dan apa yang tertulis di dalamnya? Abang tadi ngomong soal sejarah. Kitab sebelumnya itu tuh nge-mention Nabi. Iya. Nah, BTW aku bukan Kristen atau aku bukan Yahudi, tapi aku yakin banget mereka memiliki penafsiran akan bagaimana yang disebut sebagai, kalau biasanya paraslete atau Muhammad. Kata Muhammad itu pernah dimention ya di Bible ya. Iya. Jadi kalau misalkan kitab sebelumnya nge-mention Nabi, aku yakin banget kalau teman-teman Kristen sama Yahudi itu tuh punya penafsiran sendiri mengapa mereka melakukan itu. Punya argumen juga lah ya Bang ya. Tapi pertanyaan utama aku itu tadi. Kita mulai dulu dari sana. Mengapa kita bisa meyakini bahwa kitab yang kita yakini itu reliable dan masih bisa dipercaya? Oke. Tadi sebenarnya sudah ya Bang ya, sudah disebutkan alasannya sebenarnya. Cuman kuulangi lagi lah Bang ya, aku perjelas lah ya. Bahwa tadi untuk membuktikan bahwa kenapa adalah Al-Quran yang paling benar misalnya sesuai klaim agama saya gitu kan ya. Kenapa Al-Quran adalah yang kita pegang? Ya tadi aku mengaca sejarah.
sekurang-kurangnya di sejarah-sejarah yang aku baca itu membandingkan dengan satu kitab dengan kitab yang lain. Ya, membandingkan dengan satu kitab dengan kitab yang lain. Dan ketika dibandingkan antara kaum Nasrani, kaum Yahudi, ya kitab Injil dan kitab Taurat kepada kitab Al-Quran, itu ketika dibandingkan, oh ternyata informasi dari Al-Quran ini, kesimpulannya para ulama, informasi di dalam Al-Quran ini adalah membenarkan apa yang ada di mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membenarkan dan melengkapi pastinya, karena soal-soal yang detail kayak sholat dan semisalnya kan pasti beda kan gitu kan. Melengkapi dan membenarkan apa yang dibelokkan oleh kaum-kaum sebelumnya, kaum Yahudi dan kaum Nasrani begitu. Jadi alasannya sesimpel itu sih, sesimpel itu memang. Abang percaya kan sama sejarawan? Ya. Iya. Aku akan nge-mention, aku bisa aja salah ya, but nanti boleh dikoreksi kalau aku salah. Tapi sependek pengetahuan aku, banyak banget sejarawan yang dia itu banyak banget sejarawan yang bahkan dia Kristen, bahkan dia non-Kristen, bahkan yang ateis, yang agnostik, meyakini fakta ini. Faktanya adalah, salah satu faktanya adalah Yesus itu disalib. Yes. Oke. Nah, Bang Ahmad percaya nggak atau setuju nggak sama mereka bahwa Yesus itu tuh betul-betul mati di tiang salib? Kalau kita enggak pasti. Dengan argumen kita ya, aku nggak banyak baca soal ini. Lagi kan aku tadi sudah ngasih highlight bahwa dalam persoalan lintas agama aku kurang expert lah, aku takut salah gitu ya, karena aku cuman bacanya dari sejarah, dan itu pun sejarah tidak dalam bahasanya mereka, bahasanya Taurat, bahasanya kitab Injil, tapi menggunakan bahasa Arab. Jadi pastinya literasi yang aku baca adalah literasi yang dari pure murni Islam begitu loh, sekalipun dia adalah orang-orang yang pernah berdebat dengan di luar agama Islam gitulah ya, cuman diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan memang nggak benar. Nah itu termasuk salah satu, termasuk Yesus disalib atau tidak itu, atau Yesus disalib itu termasuk salah satu berita yang dirubah-rubah dari kitab kitab Injil ya, dari kitab Injil. Makanya kan kalau kita melihat orang-orang yang semangat sekali Bang, sekalipun saya tidak madhab ini ya, semangat sekali untuk berdialektika dengan kaum yang berbeda keyakinan, itu mereka pasti membandingkan, Bible yang pertama kayak gini, Bible yang kedua kayak gini, kok dirubah-rubah? Pasti begitu kan argumennya kan. Nah jadi aku menemukan di sejarah yang begitu, sehingga katanya para ulama, nah ini nih yang dirubah nih. Padahal di kitab yang lebih awal, misalnya kalau kitab Taurat ada bahasa Sifrut Takwin, ada Sifir Athaniyah, ada perjanjian kitab Kejadian gitu kan Bang, ada kitab Kejadian, kitab ini, dan ada 5 itu aku nggak hafal ya. Nah itu sudah dirubah oleh para rahib-rahibnya, dan itu dialektika antara Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi, dengan kaum Nasrani di Mekah khususnya 13 tahun itu sudah dimunculkan oleh sejarah. Nah, Nabi ini pernah berdialektika dengan Yahudi soal ini nih. Nabi pernah berdialektika sama Nasrani soal ini nih, dan kaum Nasrani dan kaum Yahudi, orang-orang pintar di kala itu, di kalangan Yahudi dan Nasrani, tidak bisa menjawab dari pertanyaan Nabi. Nah gitu, tidak bisa membantah lah, tidak bisa memberikan argumen yang sepadan, sehingga mereka hanya bilang Nabi halu dan lain semacamnya gitu. Jadinya ya dari literasi yang aku baca seperti itu ya, aku mau tidak mau kan secara kejujuran ilmiah ya kan, secara kejujuran ilmiah aku ya sudah, berarti Al-Quran yang aku pegang gitu. Aku tahu ya kalau dalam Bible itu juga banyak hal-hal yang bertentangan atau banyak yang kontradiktif, misalnya antara gospel ini, antara Markus, Matius, Lukas, Yohanes gitu. Tapi gini Bang, gospel atau Injil itu tuh tidak seperti Al-Quran. Jadi kan kalau Al-Quran itu kayak wahyu yang didatangkan sama Nabi Muhammad lalu dibukukan di zaman Utsman gitu lah. Kalau salah koreksi ya. Tapi kalau gospel itu tuh nggak kayak gitu. Gospel itu tuh adalah
kumpulan buku. Jadi ada 4 orang nih gospel. Ada 4 orang, misalkan ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Mereka menulis buku masing-masing mengenai perkataannya pada Yesus. Lalu disatukan dalam satu buku gitu loh. Kalau misalkan kita mengatakan bahwa ada yang berbeda di antara 4 laporan ini, saya rasa itu bisa dimaklumi nggak sih, bisa diwajarkan nggak sih? Soalnya kan ini adalah 4 orang yang berbeda. Bahkan ada beberapa teman-temanku yang memandang kalau William Lane Craig bahkan memandang kalau misalkan mereka kontradiktif ya nggak apa-apa. Justru ini loh yang akan kita temukan ketika ada 4 orang yang berbeda yang menuliskan event yang sama. Maka kita akan melihat detail-detail yang berbeda. Nah, terus aku tahu ya kalau misalkan aku juga yakin sih kalau itu sebetulnya nggak sepenuhnya reliable, tapi meskipun gospel itu nggak sepenuhnya reliable, itu bukan berarti bahwa kita tuh nggak bisa membuang semua yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah kita bisa mengambil satu fakta darinya. Dan ini juga yang dilakukan oleh sejarawan ateis dan sejarawan agnostik macam Bart Ehrman, bahwa dari data-data yang tersedia, meskipun mereka sangat tidak reliable, tapi kita bisa mengambil kesimpulan dari sana bahwa Yesus itu tuh disalib dan disalib. Nah, aku kemarin dialog juga sama seorang Muslim, dan bahkan di Barat itu ada Halil Andani kalau nggak salah. Dia Muslim, ilmuwan Muslim juga, dan mereka bilang bahwa sebetulnya seorang Muslim itu tuh bisa setuju bahwa Isa itu mati di kayu salib. Dan argumennya? Kebetulan aku nggak mendalami itu, jadi. Tapi kalau boleh tahu apa masalahnya kalau misalkan kita menolak? Kalau misalkan aku Islam ya, apa masalahnya kalau misalkan aku menerima kalau Yesus itu disalib? Kalau sejauh pengetahuanku ya, karena aku kan lagi-lagi aku nggak expert dalam soal ini. Abang sebenarnya tanyanya kejauhan sih. Tapi aku jadi berpikir, terima kasih gitu bang. Cuman aku yang pastinya aku pelajari ya, walaupun ini sedikit nanti teman-teman bisa tambah atau kritik lah. Ya kalau kita meniscayakan bahwa Isa itu disalib, maka nanti Isa nggak akan balik dong. Gitu kan? Karena di dalam Islam kan ada kabar bahwa nanti Isa balik untuk nganu Dajjal dan lain semacamnya itu, untuk melawan Dajjal dan lain semacamnya. Kalau kita meyakini bahwa itu Isa, tapi kan dalam pemahaman kita ya, setidaknya itu bukan Isa, itu Yesus, beda Yesus sama Isa. Ada yang bilang begitu pemahamannya gitu kan. Ada yang bilang Isanya sudah tidak ada. Itu yes, aku lupa ya. Pendapat kedua ini bilang gimana? Aku lupa. Cuman persisnya yang aku sering ngomongin sama teman-teman yang juga menggeluti ini ngomongnya itu bukan Isa tapi itu Yesus. Karena kalau misalnya itu Isa ya nanti nggak kembali lagi gitu. Ya. Kita mau lanjut ke topik selanjutnya nggak bang? Soalnya ini juga hampir 1 jam, tapi ada satu topik lagi yang mau. Iya boleh. Yang itu aku tertarik bahas ini sih sebenarnya bang, bahas apa namanya, karena kan tadi ketika aku melihat argumen dari Bang Yadi kan keresahannya adalah ketika melihat kejahatan yang semena-mena dan lain semacamnya, aku ingin bahas itu dalam perspektif Islam, atau mungkin Bang Yadi ke topik yang lain lah, nggak apa-apa juga. Karena Bang Yadi kayaknya pernah nanya satu hal yang aku lupa mau aku jawab di IG. Dulu pernah nanya begini, kalau Allah kuasa gitu kan, kalau Allah kuasa atau Allah maha mengetahui, kok kayaknya nggak adil ya Allah ketika tahu bahwa orang ini akan berbuat jahat kemudian masih dimasukkan neraka. Kayaknya ngarah ke sana atau gimana ya, aku lupa ya. Ya mungkin nantilah bisa dilanjutkan dengan dialektika dari Kang Yadi. Bagaimana kalau kita lanjut ke sana aja, dan boleh, pertanyaannya akan ada ke sana ya. Jadi boleh, Bang Ahmad yakin nggak kalau kita memiliki kehendak bebas? Ya, ada ikhtiar kehendak bebas ya. Ya. Tapi Bang Ahmad juga setuju nggak kalau misalkan Tuhan itu tuh sudah menetapkan nasib kita sebelum kita ada. Jadi Allah tuh udah menetapkan kalau aku akan masuk surga ya insya Allah. Iya, amin. Sebelum aku ada gitu loh. Iya, Bang. Itu Bang. Setuju ya? Iya.
Saya bisa menjelaskan dengan baik itu Bang. Anjas. Ini yang paling saya suka. Pertanyaannya ini Bang. Pertanyaannya nih. Kalau misalkan nasib kita sudah ditentukan sejak awal sebelum kita ada, dan kita punya kehendak bebas. Nah, aku pengen nanya kayak gini. Misal aku sudah ditetapkan bakal masuk neraka sama Tuhan. Ya. Amit-amit ya. Tapi misalkan Tuhan menetapkan di Lauhul Mahfuz kalau Yadi itu bakal masuk neraka. Nah, aku punya kebebasan nggak supaya aku bisa masuk surga ketika aku ditetapkan masuk neraka? Oke. Saya mulai dari hal yang paling general lah ya Bang ya. Ini sebenarnya pertanyaan Bang Yadi ini sudah banyak sekali ditanyakan oleh teolog-teolog Islam pada masanya ya, pada masa jaya-jayanya ya. Ini saya baru keinget ada satu referensi yang aku mulai tadi seneng baca sekali karena akan menjawab itu Bang. Karena akan menjawab itu dan mengembalikan memori lama itu ya. Oke. Kita tahu kalau dalam literatur Islam ya Bang ya, itu kan ada tiga poros dalam teologi ya, dalam soal kekuasaan Tuhan dan kebebasan kita untuk bergerak itu ya. Itu ada yang dikatakan kelompok Jabariyah, ada yang dikatakan kelompok Qadariyah, ada yang kelompok Asy'ariyah. Jabariyah memasrahkan kita terpaksa oleh Tuhan. Nah, gitu kan, semuanya dari Tuhan, mau baik ataupun buruk kita nggak punya kuasa. Ya kalau kayak gitu nggak adil dong. Nah, kayak gitu kan, kalau kayak gitu nggak adil dong. Ada yang masuk neraka dan masuk surga karena semuanya sudah dipaksa oleh Tuhan. Qadariyah bilang enggak, ini adalah manusia, hak murni manusia. Ya kalau ini hak murni manusia berarti Tuhan tidak maha kuasa dong. Ada sesuatu yang nggak bisa dikuasai Tuhan. Sehingga Asy'ariyah duduk di tengah-tengah antara itu. Asy'ariyah bilang begini, ini menarik sekali. Asy'ariyah itu bilang bahwa Tuhan memang zat yang maha menguasai apapun, berkehendak dan lain semacamnya. Tapi di sisi lain juga Tuhan termasuk dari kehendak Tuhan adalah menciptakan sifat ikhtiar. Ini saya takut tidak bisa membahasakan Indonesia ini Bang. Jadi yang diciptakan oleh Tuhan adalah ikhtiar. Kehendak bebas itu Bang adalah perilaku yang diciptakan Tuhan. Jadi ya gitu ya, paham ya Bang ya. Jadi saya kira ketika kita memahami seperti ini sudah tidak bertentangan begitu. Karena ketika Tuhan sudah menciptakan ikhtiar, di mana ikhtiar itu dipasrahkan kepada manusia, berarti kan itu sebenarnya sudah dalam koridor Tuhan. Walaupun itu kebebasan manusia, itu sebenarnya sudah ada koridor Tuhan. Misalnya A ini adalah Tuhan. Misalnya A ini adalah Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sekaligus perbuatannya. Nah, perbuatan ini apa yang dimaksud perbuatan yang diciptakan Tuhan? Nah, Asy'ariyah memahami bahwa yang perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan adalah sifat memilihnya, kehendak kebebasannya itu. Gitu, Bang. Gimana kalau misalkan gini, aku akan kasih analogi ya, yang mudah-mudahan analoginya nyambung apple to apple. Tapi kalau misalkan gagal, mohon dikoreksi ya. Misal kita udah hidup di masa depan ya, dan kita zaman udah canggih banget. Kita itu tuh udah bisa menciptakan AI, robot. Lalu kita program bagaimana kehidupannya, bahwa kehidupannya ketika dia ada, kita tuh sudah memprogram bahwa dia akan mengalami A, lalu setelah mengalami A dia akan mengalami B, C, D sampai dia mengalami Z. Jadi kita udah setting nih hidup dia kayak gimana gitu loh, dari A, B, C sampai Z gitu loh. Tapi kita menciptakan, kita memprogram, kita kasih dia semacam perasaan kebebasan, sehingga ketika dia hidup dia melakukan A, lalu tiba-tiba dia melakukan B. Itu tuh dia merasa karena kehendak bebas dia. Dia melakukan C, itu karena kehendak bebas dia. Karena dia merasa bebas, oh gue ngelakuin C loh, oh gue ngelakuin D loh. Sampai akhirnya dia melakukan Z. Nah, pertanyaannya adalah, in what sense that dalam pengertian apa kalau robot itu bebas ketika kita sudah menetapkan jalannya gitu akan kemana? Nah ini sebenarnya saya belum selesai tadi Bang, saya lanjutkan aja ya. Karena nyambung dengan pertanyaan Bang ya di barusan. Nah, kehendak bebas dalam artian itu kan tadi saya bilang bahwa kehendak bebas itu adalah sifat
atau perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kamu makan, Tuhan tidak menciptakan kamu minum, Tuhan tidak menciptakan kamu duduk dan lain semacamnya. Tuhan menciptakan sifat bebas, kamu bisa makan, bisa minum, bisa ini dan itu. Sifat kebebasan itu. Sehingga ada yang menarik di sini, sehingga ini selaras ya Bang dengan perkataannya Nabi. Nabi bilang bahwa takdir itu nggak bisa dirubah, kecuali takdir itu bisa dirubah dengan doa. Nah, doa ini ditafsiri oleh ulama adalah ikhtiar. Doa dan ikhtiar ya, doa dan ikhtiar. Oh, berarti kemudian ada cerita juga. Dari ini berarti bisa dipahami bahwa walaupun Tuhan misalnya sudah menggariskan kita punya takdir A, B sampai Z, punya takdir A sampai Z bahwa hidup segini, mati segini dan lain semacamnya. Tapi sebenarnya apa yang ditulis oleh Tuhan itu karena Tuhan juga menciptakan sifat ikhtiari kepada kita sehingga kita bisa merubah apa yang ditulis Tuhan itu dengan dengan ikhtiari kita yang diciptakan Tuhan itu juga. Makanya ada istilah katanya Sayyidina Umar, saya mau pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Itu kan sama-sama takdir gitu loh. Kalau misalnya Tuhan menakdirkan A, ya enggak, kenapa saya juga mau pindah ke takdir B juga kan? Itu juga takdir Tuhan gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan aku udah ditetapkan masuk neraka, aku tuh bisa mengubah itu ya, dan aku bisa masuk surga ya. Wih, kalau ini mantap. Iya bang. Karena yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah ikhtiarnya. Oke, gitu. Berarti pamannya Nabi itu siapa? Abu Lahab ya? Ya, yang jahat-jahat maksudnya. Oh, yang jahat. Abu Lahab, Abu Jahal itu yang jahat-jahat. Abu Lahab dia yang bawa kayu gitu ya. Dia kan istrinya yang bawa kayu. Oh ya, istrinya bawa kayu. Astagfirullahaladzim. Dia tidak menerima Nabi kan? Dia tidak menerima kenabian Muhammad kan? Iya. Nah, dan bahkan sudah dituliskan dalam Al-Quran kalau dia tidak menerima. Apakah Abu Lahab punya kebebasan untuk dia menerima kenabian Muhammad dan akhirnya menjadi Muslim? Iya. So Bang, yang abang tanyakan itu sebenarnya ada di kitab ini. Sungguhan ada. Itu saya ingat sekali pembahasan tentang apakah kita itu bisa keluar dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam usul fikih itu ada pembahasan tentang ini, sangat teknis sekali sih. Sesuatu yang sifatnya, saya takut terlalu teknis ya Bang. Ada mustahilun aklan wa adatan, ada mustahilun, ya itu saya takut terlalu teknis. Dalam artian begini. Jelasin, gak apa-apa, jelasin. Oke. Sesuatu itu ada yang nggak mustahil, ada yang mustahil gitu kan. Ya, sesuatu yang mustahil itu ada yang mustahilnya secara akal plus kebiasaan. Jadi sudah dari akal itu mustahil, kebiasaan juga mustahil. Ada yang cuman mustahil di akal saja tapi tidak di realitas. Ada yang mustahil di realitas tapi tidak di akal, kayak gitu kan. Nah, mungkin ada sih di filsafat, saya lupa pembahasan apa itu Bang. Ya kan, sesuatu yang mustahil itu. Nah, Abu Jahal itu termasuk sesuatu yang mustahil secara secara adat, karena memang kenyataannya dia itu tidak beriman, tapi secara akli tidak. Secara akal dia tidak mustahil untuk masuk Islam, karena dia diberikan sifat ikhtiari, dia sudah ditawarkan oleh Nabi tapi dia tidak mau kayak gitu karena kesombongannya dan lain semacamnya gitu. Ini aku suka banget ya, karena ini betul-betul mengimply kalau kita betul-betul punya kehendak bebas. Dan kehendak bebasnya bukan kehendak bebas yang dibatasi ya, tapi betul-betul bahkan bisa mengubah takdir kita. Yang tipu-tipu ya Bang ya, tipu-tipu ya. Iya, itu sebenarnya yang memang Bang, yang kehilangan premis di sarjana muslim, bukan sarjana muslim, aku nggak mau sok-sokan juga ya. Kebanyakan orang-orang yang tidak mengcapture konsep itu, padahal itu jelas ada gitu. Mungkin aku kalau misalkan gini, pertanyaannya adalah kalau misalkan kita bisa mengubah ketetapan Tuhan, iya. Lalu kenapa ya Tuhan menetapkan sesuatu gitu? Kalau misalkan ketetapannya bisa kita ubah, bukankah
Ya, aku tahu ya, seperti dulu aku pernah dialog sama seorang muslim, terus jawabannya, ya lu tanya aja sama Tuhan. Anjir, apa itu? Jadi Iya, itu Bang, mengapa iya, Tuhan iya. menetapkan sesuatu? Kalau Heeh, ketetapannya itu tuh bisa kita ubah. heeh, heeh. Jadi di sanalah bentuk apa namanya Bang, adilnya Tuhan. Hmm. Kalau misalnya Tuhan itu menetapkan sesuatu kemudian tidak memberikan sifat ikhtiari kepada kita, maka Tuhan tidak adil. Maka justru Tuhan memberikan kesempatan untuk merubah itu, nah ini kan, untuk merubah itu, maka itu sebenarnya sifat adilnya Tuhan. Karena kita disebut mukallaf, gitu kan? Kita layak disebut mukallaf, kita layak disebut berikhtiar gitu. Ya itu termasuk sifat konsekuensi logis dari sifat adil. Konsekuensi logis dari sifat adil. Karena kalau nggak seperti itu ya nggak adil Tuhan lah. Makanya menengahi antara Jabariyah dan Qadariyah itu memang tugas yang bagiku sangat sulit bagi Asy'ariyah untuk membahasakan. Cuman aku puas dengan jawaban itu gitu. Iya. Setidaknya ada takdir, ini takdir juga gitu. Aku karena pernah ditanya aku Bang. Aku ada temanku muslim, muslimah ya perempuan ya. Kemudian dia tidak nikah gara-gara bilang kayak gini, ini takdir Tuhan aku nggak nikah. Ya aku tinggal bilang, kamu bilang nggak nikah itu takdir Tuhan, kamu menikah itu juga takdir Tuhan. Jadi ini persoalan bagaimana kamu bisa kapan milih takdir yang indah untuk kamu. Tapi bagaimana menanggapi teman saya yang di TikTok, Bang? Soalnya kemarin tuh Hmm. kebetulan saya baru mendiskusikan ini sama salah satu teman di TikTok ya, bahwa katanya Hmm. kalau misalkan kita mengubah ketetapan Tuhan, ya aku udah Hmm. ditetapkan masuk neraka, tapi aku dengan Hmm. kehendak bebas aku beramal, Oh. berislam, sampai akhirnya Hmm. aku masuk surga, itu kan mengubah ketetapan Tuhan ya. Nah, kalau Hmm. misalkan mengubah ketetapan Tuhan, itu kan katanya, oh berarti Tuhan gak maha kuasa dong kalau kayak gitu. Enggak, itu kuasanya. Itu kuasanya juga itu. Itu kuasanya juga. Jadi saya kan tadi jelas nih. Ikhtiar itu sifat pilihan bebas itu adalah kuasa Tuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa merubah itu kan merubah takdir Tuhan itu kan bahasa kita sebenarnya. Merubah takdir Tuhan itu bahasa kita. Merubah takdir Tuhan itu juga sebenarnya takdir Tuhan. Karena Tuhan itu saya bilang tadi Bang di awal premis saya jelaskan. Tuhan itu menciptakan manusia, kemudian Tuhan menciptakan pekerjaan manusia. Apa yang dimaksud pekerjaan manusia? Pekerjaan manusia itu adalah ikhtiar. Bukan dia makan, bukan dia minum, bukan. Potensi makan, potensi minum, potensi dan lain semacamnya itu. Jadi bagian merubah Tuhan, merubah takdir Tuhan itu sebenarnya sedang berdialog, bukan merubah, berdialog dengan Tuhan. Antara ilmu dan kudroh. Ada sifat mengetahui, ada sifat kuasa, ya kan? Ada sifat kehendak iradah namanya. Nah, ilmu itu pengetahuan Allah tidak meniscayakan wujudnya sesuatu. Gini makan sering pakai ada orang yang berargumen begini. Kalau Allah tahu bahwa saya masuk neraka, kenapa Allah kok menakdirkan saya itu berarti Allah juga menakdirkan saya masuk neraka. Kalau Allah itu tahu saya masuk neraka, berarti Allah juga menakdirkan saya masuk neraka. Itu hal yang beda. Dua hal yang perlu dibedakan. Mengetahui sama menakdirkan. Itu juga dibahas di dalam kitab-kitab ulama ya. Ketika Allah tahu itu bukan berarti menakdirkan. Sama kayak analogi yang sederhana ya. Misalnya kita adalah guru. Ini sebenarnya ketika aku ngajar ke teman-teman santri yang di sini, Bang, aku sering pakai analogi ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya aku tahu, misalnya aku adalah guru, kemudian aku tahu bahwa muridku adalah orang yang malas, kemudian tidak akan lulus, berarti kan aku tahu ini karena terlalu malas, terlalu bodoh, dia tidak akan lulus, gitu kan? Nah, kemudian nanti tidak lulus, benar-benar nyata-nyata tidak lulus, bukan berarti karena pengetahuan saya kepada dia tidak lulus yang menyebabkan dia tidak lulus, bukan kan? Tapi karena dia malas, karena dia ini dan lain semacamnya gitu. Jadi pandangan Mas Ahmad ini betul-betul apa ya, betul-betul ya berbeda sama mayoritas teman-teman aku ya, yang sebetulnya Ya, kehendak bebasnya tuh betul-betul dibatasi loh. Tapi kalau Mas Ahmad tuh betul-betul konsisten, maksudnya. Nah, harus konsisten, Bang. Jadi, Ya. Saya makasih banget loh Bang sama Bang Yadi ini karena ini aku jadi baca-baca lagi tulisan-tulisanku yang kecil-kecil ini Bang. Banyak sekali soal itu. aku mau ini Bang, mau nanya rekomendasi kitab.
yang ngebahas soal mantik itu siapa ya? Al-Ghazali kah atau Al-Farabi atau siapa, Bang? Kalau mantik, saya kira mantik dalam urusan apa, Bang? Kalau cuman silogisme, saya kira cukup dengan bukunya Ustadz Nuruddin. Itu sangat padat banget lah kalau soal silogisme tok gitu. Tapi kalau soal silogisme dalam ilmu kalam, bagiku dialektika antara Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd itu sangat cukup banget untuk kita mendalami ilmu kalam. Padahal kalau zaman dulu ada podcast enak ya, kayak bisa debatin Al-Ghazali sama Iya. Kemarin aku engkel-engkelan bahasa Jawanya. Engkel-engkelan sama itu. Engkel-engkelan itu anu, Bang. Ya debat sengit. Sama Bang Madit. Oh, Bang Madit. Bang Madit ingin bagiku terlalu mendewakan Ibnu Rushd. aku nyari ya karena aku dari pertama disuruh jadi kamu harus jangan sama dengan aku. Oke. Aku kalau sudah dikasih tugas seperti itu oke. Aku bisa bertanggung jawabkan, aku cari referensinya. Oh, ternyata ada loh yang memahami Al-Ghazali seperti ini, ada loh yang memahami Ibnu Rushd seperti ini, didudukkan dua-duanya sama dalam yang tidak bertentangan dan lain semacamnya. Itu bisa lihat kitabnya Al-Jabiri, Bang. Kitabnya Al-Jabiri. Tapi kalau yang lain dari Bang Madit ada yang nggak setuju juga nggak? Misalkan evolusi? Enggak. Kalau itu aku karena berkat Bang Madit ya, aku bisa terbuka soal itu. Benar-benar. Ya, benar. Karena aku kan nggak pernah tahu soal sains kan, Bang. Aku nggak pernah. Kemudian tiba-tiba ketemu sama orang yang tiba-tiba bilang kayak gitu, kamu ini sepupuan sama monyet loh. Oke. Argumenmu apa? Gini. Oh iya juga ya. Iya benar. Kemudian aku banyak baca tentang tafsir ilmi. Ya logis sih ya, nggak bertentangan, kataku biasa aja. jadi manusia 30 hasta itu ada nggak? Ya itu apalagi itu harus dimaknai itu. Memang banyak ya, harus dimaknai lagi itu. Oke, ini udah sebetulnya ini udah cukup, Bang. Cuman kalau misalkan kita mau ada kongko, mau hangout, boleh sih. Tapi aku akan stop videonya di sini. Iya. Ya, teman-teman makasih banget udah menonton. Makasih Bang Yadi ya, makasih ya. Makasih. Oke.